Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Sebenarnya yang menyebabkan tensi tinggi atau tekanan darah tinggi itu tidak melulu dari makanan. Makanan ini hanya pemicu yang persentasenya kecil. Tapi insya Allah yang selama ini saya pelajari, yang menyebabkan tensi tinggi ini secara perilaku itu karena satu, berpikir tanpa henti, itu pertama. Yang kedua, jengkel terus-menerus yang ada dalam hati. Yang ketiga, kalau menjalankan sesuatu keburu-buru. Tiga masalah ini bisa menjadi pemicu awal tensi itu tinggi terus. Nah, saya mau tanya Pak Isan. Pak Isan itu mau yang mana? Yang pertama adalah mikir aja senengannya. Mikir, jadi mikir terus serius. Nggak ada solusi, mikir lagi, nggak ada lagi, atau ada solusi, mikir lagi sesuatu, itu pertama. Yang kedua, jengkel, lihat sesuatu nggak cocok, jengkel tapi diem. Yang ketiga, atau marah bener ya, atau marah bener. Ini yang paling rendah, yang saya katakan ini yang paling rendah. Yang ketiga ini adalah, kalau melakukan sesuatu terburu-buru. Kalau Pak Iksan yang mana nih? Yang tepat. Ini kan berarti yang istri saya ya. Oh, yang sakit istrinya. Istri, ya. Oh, saya kira Pak Iksan ya. Oke. Dan sekarang Ya, kalau istrinya ada di sini enggak, Pak? ada. Oh, yang mana? Oh, Mana ini? Mana? awas Ibu, kejedot Oh, kamera. awas kejedot kamera, Bu. Iya. Oh iya, ini. Oh, agak galak enggak, Pak, kalau Ibu, Pak? Ibu enggak apa-apa, ibu berdiri aja enggak apa-apa, ya. Sedikit. Tapi dia tuh sangat mudah pesimis, Pak. Karena seandainya anaknya kan ada yang kuliah di Yogyakarta. Ini sebentar-bentar sudah ngebel gimana keadaannya. Karena ini selalu pesimis. Betul, gitu. Kalau ini khawatir bukan pesimis. Kalau saya melihat begini itu kelihatan beliau memang ada cenderung emosi, ada jengkel ya, ada khawatir juga ada. Ini kumpul jadi satu. Jadi kalau boleh saya tanya, Ibu, di antara tiga yang saya sebutkan tadi mendengarkan ya, Bu? Yang pertama adalah, malah lali saya, malah lupa. Yang pertama itu apa sih, Dai? Selalu mikir terus-menerus. Ya. Nah, ini bisa aja itu tadi, mikir aja kan gitu. Sedikit-dikit anaknya suruh telepon, sedikit. Nah, itu mikir terus-menerus. Ada solusi, maksudnya Bapak sudah telepon, bentar lagi suruh nelpon umpamanya. Nah, ini mikir terus-menerus. Atau mikirin sesuatu. Ini bisa menjadi tensi tinggi. Mikir plus khawatir, dua-duanya ini menjadi satu. Sudah mikir dan khawatir. Tensi insya Allah pasti tinggi. Ini sudah hafal saya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, betul nggak Ibu seperti ini? Kalau marahnya dikit-dikit bolehlah. Saya melihatnya dengan senyum, dengan tatapan mata kelihatan memang marahnya tapi nggak terlalu kuat. Tapi yang sering kuat ini mikirnya, khawatir, dan itu terus-menerus muncul. Saya mau tanya, betul nggak Bu? Betul? Iya. Oh ya benar berarti Pak. Ya sudah, ini yang kalau boleh saya ceritakan adalah kurang ikhlasnya Ibu dalam mensikapi keadaan aja. Khawatir yang tinggi itu menyebabkan mikir terus. Tadi kan saya cerita, mikir terus menerus itu bisa. Karena otak itu diajak untuk selalu, darah itu bergejolak terus menerus dan belum ada solusi atau ada solusi mikir lagi. Itu insya Allah tinggi. Coba Ibu sekarang santai. Kalau memang umpamanya salah satunya ada putra Ibu yang di Jogja umpamanya ya. Serahkan semuanya pada Allah, hanya titipin, ya sehari telepon boleh atau 2 kali telepon boleh. Jangan terlalu khawatir. Doakan yang baik agar dia menjadi anak yang soleh atau solehah. Ya. Kemudian
belajar mengikhlaskan. Belajar mengikhlaskan. Iya Ibu silahkan pakai mic enggak apa-apa. Iya. Tapi untuk bicara jangan dilempar ke saya ya. Ibu saya mohon untuk belajar ikhlas. Karena nanti lama-lama itu betul-betul dokternya pusing. Karena dokternya cerita ini ambil makanan dari luar. Padahal enggak kan gitu. Karena enggak taunya sakit pun mikir aja gitu ya. Udah belajar ikhlas saja. Yang pertama umpamanya maaf nih Pak Iksan. Beliau umpamanya dari segi masalah keluarga tidak ada masalah, belajar diikhlaskan. Kemudian kalau ibu dengan Pak Ihsan, dengan bapak itu sudah mencoba belajar lurus di jalan Allah. Yakinlah bahwa walaupun ibu punya putra di Jogja, kemudian sekolah di sana, belajar diserahkan pada Allah. Jadi jangan dipikirin terus, malah nanti step nanti ya. Pokoknya belajar diikhlaskan. Boleh sekali, 2 kali telepon boleh, tapi jangan terlalu dipikirin. Karena itu akan menjadi tensi itu naik terus, betul. Nanti kalau naik nanti pecah pembuluh darah. Betul ini, saya nggak nakut-nakutin, tapi memang betul. Karena ada salah satu teman saya juga sama, mikir karena difitnah, karena nggak bisa bicara. 1 bulan setelah beliau difitnah, karena nggak bisa ngomong, memang diem aja mikir. Akhirnya pecah dan meninggal. Dan beliau ini, teman saya ini seorang dokter dan ada di rumah sakit pada waktu jatuh. Makanya saya ceritakan hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu dibicarakan dengan bapak, kemudian belajar diserahkan. Kan ada Allah. Kalau anak saya sholat, kalau anak saya sering baca Quran, anak saya juga belajar untuk dekat pada Allah, saya yakin insya Allah pasti dilindungi oleh Allah. Nah itu keyakinan. Itu harus. Jadi lagi ngapain dia ya? Nanti begini ya susah. Ya. Insya Allah mau mulai hari ini setelah ketemu dengan saya, mau benar ya? Serius? Lillahi ta'ala? Insya Allah amin.